Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tercantum di layar tadi, teladan dalam pemberitaan adalah tema kita hari ini. Saya memikirkan nas mana yang tepat untuk dibahas atau kita renungkan. Nah, saya mengambil tema ini dan kemudian memilih dari nas Roma. Ya, ada 2 ayat di dalam kitab Roma yang akan kita perhatikan. Mari kita melihat Roma pasal 1 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan 2 ayat ini untuk kita semua. Demikian. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan video, mungkin 1 menit, sekitar 1 menit ya, video pendek sekali. Dari kitab Kisah Para Rasul, kita sudah tahu bahwa gereja di Roma telah ada selama beberapa waktu, beranggotakan pengikut Yesus dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Namun pada suatu saat, Kaisar Romawi Claudius mengusir orang Yahudi dari Roma. Dan sekitar 5 tahun kemudian, orang-orang Yahudi ini termasuk yang mengikuti Yesus diizinkan untuk kembali. Dan ketika mereka kembali, mereka mendapati gereja yang telah menjadi sangat non-Yahudi, baik dalam kebiasaan maupun prakteknya, sehingga ini menimbulkan banyak ketegangan. Maka pada masa Paulus, gereja Roma terpecah. Orang-orang tidak setuju tentang cara mengikuti Yesus. Mereka memperdebatkan tentang apakah orang Kristen non-Yahudi harus merayakan Sabat atau makan makanan halal atau disunat. Jadi Paulus menulis surat ini untuk mencapai beberapa hal. Dia ingin gereja yang terpecah ini dipersatukan kembali. Dan tujuan praktisnya adalah dia berharap agar gereja di Roma dapat menjadi landasan bagi misinya untuk melangkah lebih jauh ke barat sampai ke Spanyol. Ini adalah pembukaan kitab Roma yang perlu kita pahami di dalam mengerti seluruh kitab Roma. Nah, saudara-saudara, kita membahas hanya 2 ayat saja, dan surat ini ditulis oleh Paulus. Mungkin Anda sudah pernah melihat foto ini atau gambar ini dilukis oleh Rembrandt. Nah, Paulus adalah seorang rasul yang memiliki hati begitu ingin melayani Tuhan, sehingga dia ingin supaya pribadi Yesus Kristus Tuhan dimengerti dengan sangat dipahami oleh orang-orang Kristen. Maka dia kemudian setiap kali ada masalah, dia cepat-cepat menulis surat. Setiap kali ada problema, dia cepat-cepat menulis surat. Setiap ada konflik, dia cepat-cepat menulis surat. Kalau perlu, dia segera datang mengunjungi. Nah, di sini Paulus memberikan suatu contoh bagi kita, bagaimana dia adalah seorang pemberita firman yang gigih, yang teologis, tetapi juga injili. Di mana dia sebagai seorang teolog juga memiliki tekad yang besar untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, pada waktu saya memperhatikan 2 ayat ini ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Ya. Nas ini menyatakan beberapa kata yang perlu kita cermati untuk mengikuti teladan Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadi Paulus tidak perlu diragukan menjadi model karena dia adalah seorang yang bukan hanya menjadi pemberita, dia juga penginjil, dia penulis surat terbanyak di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, kita akan pikirkan kata-kata apa saja di dalam 2 ayat ini yang perlu kita cermati sehingga itu memotivasi kita untuk mengikuti teladan Paulus. Nah, sekarang saya mengajak kita memperhatikan di dalam ayat 14 ada kata penting yang perlu kita cermati. Saudara, di dalam ayat ini dikatakan, aku berhutang. Di sini ada kata yang saya cetak kuning, aku berhutang. Nah, ini adalah kata pertama yang perlu kita perhatikan. Paulus merasa berhutang. Nah, saudara-saudara, waktu saya mengutip bagian ini, saya merasa istilah hutang tidak enak. Apalagi sekarang ini begitu banyak pinjaman online dan banyak orang terjebak. Dalam 1 tahun itu ada ratusan triliun orang pinjam online. Dan mereka kemudian terjebak hutang. Apakah Paulus juga mengalami suatu perasaan yang begitu menyakitkan, begitu pedih sehingga dia merasa berhutang karena dia pernah pinjam sesuatu? Nah, saudara-saudara, setelah saya renungkan, ternyata perasaan berhutang itu 2 macam. Nah, macam pertama, macam yang negatif tadi,
di mana terlanjur pinjam, untuk membayarnya mengalami kesulitan dan dia harus tertekan rasa bersalah. Nah, di dalam kasus Paulus, ini bukan perasaan berhutang yang model negatif. Ini perasaan berhutang yang berbeda. Perasaan berhutang yang bagaimana? Yang dialami Paulus sehingga kita perlu teladani. Nah, Paulus merasa berhutang itu karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, dia mendapatkan berbagai anugerah dari Tuhan. Dia menyadari apa yang dia miliki secara fisik, apa yang dia miliki secara kemampuan, apa yang dia miliki secara intelektual, apa yang dia miliki secara pergaulan, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, jikalau kita menikmati apa yang kita ada sekarang, tetapi melupakan bahwa itu anugerah Tuhan, lama-lama kita akan menganggapnya biasa, lalu sekalipun kita memiliki banyak yang baik, kita tidak atau kurang bersyukur. Saudara, saya dulu paling grogi kalau ke rumah orang kaya. Grogi ketemu orang punya mobil bagus. Grogi kalau ketemu orang pintar. Tapi setelah saya pelajari dan bergaul dengan banyak orang yang semacam ini, baru saya sadar. Mereka yang kaya ternyata setelah punya rumah megah, berapa tahun kemudian rasa biasa. Sehingga mereka merasa tidak terlalu bersyukur dengan rumahnya. Mereka yang punya mobil bagus, kelihatannya hebat, setelah berapa tahun, jangan berapa tahun, berapa bulan pun rasa biasa. Lalu mereka tidak rasa istimewa. Itu berlaku juga bagi baju yang kita pakai. Berlaku juga bagi pendidikan yang kita alami. Berlaku juga bagi paras kita. Berlaku juga bagi kemampuan kita bergaul. Lama-lama tidak kita hayati sebagai anugerah Tuhan. Lalu kita lupa bersyukur. Tandanya apa? Waktu melihat orang lain yang memiliki apa yang kita tidak punya. Begitu ingin, begitu iri, lalu kita tidak lagi bersyukur pada Tuhan. Nah, Paulus adalah pribadi yang menyadari apa yang dia miliki adalah pemberian Tuhan. Nah, yang kedua, dia juga menyadari jabatan yang dia terima adalah pemberian Tuhan. Saudara, kalau perhatikan pasal 1 ayat 1, dia menyadari jabatan sebagai rasul yang dia mengerti, bahkan secara humble dia sadari, aku adalah hamba. Aku adalah budak, aku adalah doulos dari Kristus. Dan itu adalah jabatan yang mulia karena dia adalah hamba dari Yesus Kristus. Itu dia sadari sebagai anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, anugerah, kebaikan, pemberian yang semuanya diberikan pada Paulus. Dan Paulus sadar dia adalah orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang tidak semestinya dia dapat anugerah. Dia merasa begitu banyak kebaikan Tuhan. Itu bertumpuk dalam dirinya. Dia merasa berhutang. Merasa berhutang bagaimana? Apa yang dia miliki harus dia bagikan pada orang lain. Jikalau dia tidak bagikan, terlalu bagus, terlalu baik. Sayang kalau dia tidak bagikan pada orang lain. Ini adalah perasaan berhutang jenis kedua. Yaitu perasaan berhutang karena kesadaran kebaikan Tuhan, kesadaran pemberian Tuhan, kesadaran karunia Tuhan yang sayang sekali kalau disimpan. Harus saya sampaikan, harus saya bagikan, harus saya beritakan. Supaya orang juga tahu yang mereka miliki, yang Tuhan berikan, itu sangat berharga. Nah, perasaan berhutang ini saudara-saudara, ada pada diri Paulus. Sehingga orang Kristen yang semakin baik adalah orang Kristen yang merasa berhutang seperti Paulus. Jadi saudara-saudara, kalau kita begitu banyak perasaan berhutang seperti Paulus, hati kita akan diliputi perasaan syukur dengan berbagai anugerah yang Tuhan berikan di setiap hari, di setiap jam, setiap menit, bahkan setiap saat kita menyadari Tuhan Kau sudah memberikan. Nah, saudara-saudara, Paulus sudah menyadari hal ini dan dia ingin berbagi kepada orang lain. Ini adalah perasaan berhutang yang dimiliki oleh Paulus sebagai pemberita Injil. Jadi saudara-saudara, kemarin anak saya mengunjungi suatu tempat di Jakarta. Balik dari sana, saya tidak terlalu malam sudah tidur, hampir tidur. Anak saya sedang cerita bagaimana kunjungannya di Jakarta, suatu pasar di Jakarta yang menjual barang-barang yang bagus, yang menarik. Dia ceritakan itu. Nah, karena dia mengalami itu sebagai sesuatu yang menarik, dia ceritakan. Saudara-saudara, untuk menjadi seorang pemberita firman,
maka yang kita perlu renungkan adalah hal-hal menarik, hal-hal indah, anugerah Tuhan istimewa yang Tuhan berikan kepada kita apa saja. Sehingga kita terdorong dengan banyak anugerah Tuhan, ingin cerita, ingin berbagi, ingin beritahu orang lain. Inilah salah satu pendorong di dalam hidup Paulus untuk dia memberitakan firman kepada orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, Paulus bukan hanya memberitakan firman, perasaan berhutang mendorong dia untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, saudara, ini kata pertama. Kata kedua apa yang perlu kita perhatikan? Kata kedua adalah ini. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Nah, saudara, di dalam Alkitab itu ada sebutan. Orang Yunani, orang bukan Yunani. Orang Yahudi, orang bukan Yahudi. Ini maksudnya apa? Ini mau menunjukkan bahwa Paulus melayani semua bangsa. Artinya yang kita perlu renungkan, Paulus melayani semua orang. Saudara-saudara, jikalau kita perhatikan peta ini adalah daerah Yunani. Nah, saudara-saudara, ada kelompok orang tertentu di masa Paulus mungkin gentar melayani orang Yunani karena mereka mungkin tidak terdidik cukup baik. Tapi Paulus adalah orang punya background pendidikan Taurat dengan baik, pendidikan filsafat dengan baik, pendidikan teologi dengan baik, apalagi dia dididik oleh Tuhan sendiri. Dan Paulus juga menyadari, kekaisaran Roma yang begitu luas dan besar itu, mereka ternyata belajar keperkasaan dari mana? Dari orang-orang Sparta, daerah Yunani. Dan mereka memiliki filsafat pemikiran dari mana? Dari orang Yunani. Maka Paulus sadar, orang Yunani harus kulayani. Dan Paulus sebagai orang yang memberitakan firman, dia tahu bagaimana cara berpikir orang Yunani, lalu bagaimana dia harus melayani orang Yunani, supaya dia bisa menaklukkan pikiran mereka. Nah, saudara-saudara, Paulus berusaha untuk melayani kalangan yang bagi orang lain mungkin bukan segmennya, tetapi ini adalah suatu tempat atau suatu kelompok orang yang disediakan Tuhan untuk dilayani Paulus. Supaya terjadi pertemuan, suatu pertandingan atau kompetisi atau suatu perbandingan pemikiran, lalu mereka disadarkan tentang hal-hal apa yang perlu dibenahi. Nah, saudara-saudara, orang Yunani itu memiliki proudness sendiri. Mereka punya kebanggaan terhadap etnisnya. Jadi kadang-kadang melayani suatu kelompok itu yang sulit kadang-kadang bukan cara berpikirnya. Kadang-kadang adalah suatu kebanggaan etnis atau etnosentrisnya. Nah, saudara-saudara, di dalam terjemahan lain disebutkan semacam ini. Aku adalah pengutang baik kepada orang-orang Yunani maupun kepada orang-orang barbar. Jadi bagi orang Yunani, satu-satunya orang yang beres adalah orang Yunani. Selain bangsa Yunani, bangsa barbar. Jadi bagi mereka, siapa Paulus? Ini orang barbar. Orang dari Mesir, siapa orang Mesir? Ini orang barbar. Nah, saudara, soal ada suatu etnis tertentu, bangga etnisnya, lalu mereka membanggakan diri, itu problema mereka. Tetapi, jangan sampai kita sendiri ada kebanggaan etnis, lalu merasa diri lebih tinggi, dan menghina, merendahkan, apalagi kemudian keep silent, tidak mau berbicara dengan mereka, terutama tentang Yesus Kristus. Sayang sekali. Nah, saya pernah mengalami suatu fase di mana saya melihat beberapa orang tidak memberitakan Injil pada kelompok tertentu hanya karena menganggap etnis itu lebih rendah secara sosial, lebih rendah secara intelektual, demikian. Nah, saudara, yang membuat saya kagum pada Paulus apa? Paulus dulunya seorang yang memiliki etnosentris juga. Wah, mengagetkan sekali. Jadi Paulus bukan seorang yang dari dulunya punya jiwa besar, tidak. Dia juga punya etnosentris. Di dalam suatu kitab dia tulis, aku adalah orang Benyamin. Nah, saudara, orang Benyamin itu siapa? Suku Benyamin adalah suku yang menjadikan raja pertama kerajaan Israel. Jadi bangga sekali. Jadi dia bukan hanya bangga sebagai orang Yahudi, dia adalah suku Benyamin. Dan kalau dia ketemu sesama orang Yahudi, oh tunggu dulu, dia bukan seorang yang gampang bergaul, dia akan pikir-pikir. Anda orang Benyamin?
Iya. Anda orang Yahudi? Iya. Farisi bukan? Bukan. Anda beda level sosial. Saya tidak bergaul dengan Anda. Jadi Anda bisa bayangkan, sudah etnosentris, ada suatu eksklusivisme. Nah kalau dia ngobrol, Anda orang Yahudi? Iya. Kayaknya bisa bergaul. Tunggu. Anda orang Benyamin? Iya. Oke. Orang Farisi? Iya. Tunggu dulu. Muridnya Gamaliel? Bukan. Bukan. Anda orang level berbeda. Dia tidak akan bergaul. Nah saudara-saudara, bagaimana kalau dia ketemu sama murid Gamaliel? Nah, Anda orang Farisi? Iya. Muridnya Gamaliel? Iya. Anda melaksanakan hukum Taurat? Iya. Ada gagalnya? Iya. Saya tidak. Jadi Paulus adalah seorang yang begitu khusus, begitu spesial. Dia memandang dirinya orang Yahudi, suku Benyamin, Farisi, Gamaliel, pelaksana Taurat, tanpa cacat. Siapa yang bisa bergaul dengan orang semacam ini? Kalau kita mendekati, yang Yahudi bukan, sana. Baru langkah pertama kita sudah tersingkir. Jadi saudara-saudara, orang semacam ini bagaimana bisa mengubah? Kita mendekatinya pun sulit. Apakah ada kemungkinan Paulus bergaul dengan orang Yunani? Tidak mungkin. Apakah dia akan memberitakan kebenaran pada orang Yunani? Tidak mungkin. Apa yang mengubah dia? Setelah dia berjumpa dengan Kristus, baru dia mengalami perubahan begitu besar. Sampai etnosentrisnya, kebanggaan suku, kebanggaan etnis, kebanggaan bangsa, sekarang dia lunturkan, sekarang aku adalah Kristus dan aku akan memberitakan. Jadi saudara-saudara, tahap pertama yang membuat Paulus bisa memberitakan pada orang lain apa? Dia harus menghancurkan konsep tentang etnosentris yang sudah mencengkeram dirinya. Ini kalau kita tidak bereskan, tidak koreksi dalam pikiran kita. Kita punya kebanggaan etnis tertentu, suku tertentu, ras tertentu. Dan kita akan mencegah diri untuk bergaul dengan orang lain, apalagi memberitakan firman. Nah saudara, ini yang terjadi pada kelompok orang semacam ini. Nah saudara, di dalam terjemahan lain disebutkan semacam ini. Aku berutang baik kepada bangsa Yunani yang berkebudayaan tinggi, maupun kepada bangsa-bangsa lain yang masih rendah kebudayaannya. Wah saudara, orang Yunani punya kebanggaan. Kami punya kebanggaan sebagai orang Yunani. Spartanya hebat, lalu kemudian kami juga punya pikiran para filsuf yang hebat. Siapa yang tidak kenal Sokrates? Siapa tidak kenal Plato? Siapa tidak kenal Aristoteles? Itu pikiran-pikiran hebat yang mempengaruhi kekaisaran Romawi bahkan sampai hari ini. Nah saudara, mereka punya kebanggaan semacam ini. Nah saudara, sebelum bicara lebih lanjut kebanggaan Yunani, Tuhan menciptakan manusia itu dengan suatu kodrat yang unik. Yaitu manusia diciptakan dengan suatu penempatan yang tertinggi di dalam konsep kepercayaannya adalah Allah. Ini adalah cara manusia dijadikan. Manusia diciptakan untuk memuji Allah, memuja Allah, menyembah Allah. Allah adalah pribadi yang tertinggi, yang terpenting di dalam hidup manusia. Nah saudara, jadi saya bisa gambarkan semacam ini. Kalau manusia tidak mempercaya Allah, bagaimana? Apakah kosong? Tidak. Ketika manusia tidak mempercaya Allah, pasti ada penggantinya. Nah penggantinya nih, pasti bukan Allah, itulah yang kita sebut berhala. Jadi dalam satu sisi, everyone is believer. Setiap orang adalah orang percaya. Yang satu percaya pada Allah yang sejati, yang kita kenal melalui Kristus. Yang satu percaya kepada pengganti Allah, yang bukan Allah, dan itu adalah berhala. Nah saudara, cilakanya, jikalau berhala ini keliru, salah, palsu, akan menjebak mereka di dalam kerusakan. Saudara, orang Yunani merasa bangga, kami berkebudayaan tinggi, filsafat kami tinggi, kekuatan kami hebat, dan kami bisa membuat suatu desain ukiran yang luar biasa. Contohnya ini. Nah saudara, ada banyak tampilan semacam ini. Di Yunani, mereka bisa membuat patung 3 dimensi yang bagus sekali. Tetapi dengan kemampuan semacam itu, bagaimana kita bisa mengatakan kebudayaan tinggi kalau hal yang tertinggi dalam hidup mereka itu keliru? Salah satu adalah dewa. Dewa Poseidon ini dewa apa? Dewa incest.
Nah kalau dewanya aja incest, mereka bisa seperti apa? Nah saudara, dewa yang mereka percaya itu, dewa yang saling iri, yang saling berintrik-intrik, saling membunuh. Dan dewa itu ciptaan mereka. Jadi saudara, ini menyebut kebudayaan tinggi tanpa mereka sadar di pandangan Allah mereka berkebudayaan rendah. Karena mereka sedang mengganti Allah yang sejati dengan hal-hal seperti ciptaan, lalu mereka akan bertingkah laku seperti apa yang mereka puja. Jadi kalau mereka memuja dewa Poseidon, Anda bisa bayangkan kelakuannya dalam keluarga bagaimana. Salah satu dewi ciptaan di dalam masa Paulus hidup di zaman Kaisaran Romawi itu adalah Dewi Artemis. Saya tidak tampilkan sini karena terlalu menjijikan. Dewi Artemis itu disediakan di sebuah kuil, terutama di Efesus juga di kuil yang lain, dan orang ke situ bisa melihat patung yang seluruh tubuhnya bendul. Apa itu bendul? Ketika saya pelajari, itu seluruh tubuhnya adalah payudara. Itu menggambarkan dewi yang melampiaskan sesuatu birahi yang tidak henti-hentinya. Jadi orang ke kuil itu disediakan pelacur dan mereka melakukan hal yang tidak senonoh dan dalam bayangan mereka kami sedang menyadari hal ini dan dia harus memberitakan kepada mereka. Nah saudara, dalam terjemahan lain dikatakan semacam ini. Mempunyai kewajiban terhadap segala bangsa yang sudah beradab dan yang biadab. Orang Yunani memandang dirinya, kami adalah bangsa yang beradab. Bangsa yang bukan kami, bangsa yang biadab. Jadi saudara, orang Indonesia kalau mau melayani ke sana, di zaman Paulus misalnya, kamu dari mana? Indonesia, bukannya Yunani, bukan. Bangsa biadab. Wih, kita pasti tersinggung ya, begitu dibilang betul, sudah balik saja ke Salemba, begitu kan ya. Nah saudara, Paulus harus bersiap menghadapi ini. Dulu dia menganggap orang rendah, sekarang orang Yunani menganggap diri tinggi dan menganggap orang Yahudi rendah. Tapi dia melintasi jiwanya yang dulu dicengkeram oleh etnosentris atau chauvinisme itu sehingga dia bisa menghadapi orang-orang di sana. Nah saudara, menghadapi orang-orang yang berbeda dengan kita. Pertama kita harus membereskan diri sendiri dan mengenal Kristus sehingga kita bisa melampaui itu. Nah saudara, seandainya Paulus tidak mengenal Kristus, dia akan begitu membanggakan diri. Coba setelah dia mengenal Kristus, lalu dia berimajinasi, baru dia sadar itu kebodohan. Misalnya, Tuhan Yesus bertanya, yang menghuni surga haruslah Allah. Kamu Allah? Bukan, lenyaplah kau. Gitu kan? Puji Tuhan bahwa Allah tidak memandang dirinya eksklusif di atas, tapi berinkarnasi menjadi manusia dan menjangkau manusia dalam gelap, dalam dosa. Itu pasti memberi kesadaran Paulus, aku harus memiliki pikiran Kristus yang bersedia berinkarnasi menjadi manusia. Nah saudara, bukan hanya orang Yunani, ada suatu ayat di sana dikatakan, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, dia melayani orang-orang yang berbagai ragam. Ya, Paulus dulu bergaul hanya orang-orang Farisi dan bukan orang Farisi ya, dia tidak bergaul. Di dalam terjemahan lain, baik kepada orang bijak maupun kepada orang-orang bodoh. Nah saudara, apa yang dilakukan Paulus mengejutkan kita. Tetapi Tuhan Yesus sendiri dalam hidup memberi contoh bagi Paulus, bagi para murid, dan bagi kita. Bagaimana dia melayani bukan hanya orang benar tetapi orang berdosa. Bukan orang Farisi tetapi orang-orang sederhana di pinggir jalan. Dengan demikian apa yang dilakukan Paulus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Kristus. Di terjemahan lain semacam ini. Yang berpendidikan maupun yang belum berpendidikan. Nah saya waktu mempersiapkan ini langsung ingat pelayanan Mika GRI di Ngabang. Di desa Amboyo Inti. Jadi saudara, Anda yang pernah ke sana pasti terharu karena mereka ini jikalau tidak bersekolah di sekolah Kristen Makedonia, mereka akan tinggal di desa-desa pelosok, membantu orang tuanya, dan mereka akan terus seumur hidup mengalami lingkaran setan tidak akan berakhir. Tetapi karena ada orang-orang tim yang kemudian mengunjungi, mendatangi, orang-orang yang sepertinya hopeless ini bisa diwawancara, ditanya, lalu ditarik tinggal di asrama.
dan hidup mereka pun berbeda di masa yang datang. Nah, Paulus melayani orang berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Di dalam adegan yang saya lukiskan di gambar ini, Tuhan Yesus berdialog dengan tokoh-tokoh agama. Dan bukan hanya tokoh-tokoh agama. Kalau Anda perhatikan bagian bawah ini, ada orang yang mereka pasti tidak sepintar orang-orang yang berdiri itu. Dan mereka menyimak, mendengar, mencermati apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus sendiri pada waktu hidup juga melayani berbagai segmen, berbagai ragam orang. Saudara, orang-orang yang lumpuh, yang buta, yang tidak menghasilkan secara keuangan atau keuntungan pun juga dilayani. Nah, kenapa saya singgung kalimat ini, saudara? SKM melayani tanpa mencari keuntungan. Tapi di Jakarta, pernah saya menjalankan pelatihan di suatu sinode gereja yang besar sekali. Para pendeta berkumpul. Waktu pelatihan ada sesi break, ada satu hamba Tuhan menemui saya. Pak, saya lagi bingung Pak. Saya ini punya jemaat di suatu tempat di daerah Green Garden. Dan gereja dan sinode minta saya menutup pelayanan itu. Saya tanya, kenapa? Di situ Pak, orang-orang sederhana, orang-orang miskin. Ya saya tahu sih Pak, mungkin juga alasan mereka menutup, ini tidak memberikan keuntungan bagi gereja. Dan citra gereja yang cenderung untuk melayani etnis tertentu akan dirugikan dengan pelayanan semacam ini. Wah, saya sedih. Saya sedih mendengar hal itu. Karena saya tahu sejarah gereja berkembang di abad mula-mula justru melayani siapa? Budak-budak. Budak-budak itu bersyukur karena diperhatikan orang-orang Kristen yang tidak mempedulikan level sosial. Mereka bertobat, mereka beritahu orang lain, mereka beritahu orang lain. Lalu kelompok kedua adalah kelompok yang dianggap rendah dan hanya menjadi alat pelampiasan seks. Siapa? Wanita. Di zaman itu budak dan wanitanya sedikit lebih tinggi dari budak, tapi sama-sama dianggap sebagai alat. Sejarah kekristenan adalah melayani orang-orang yang sebenarnya tidak memberikan keuntungan. Tetapi ini adalah fakta sejarah. Waktu saya mendengar kisah dari hamba Tuhan itu, saya sedih. Tuhan Yesus sendiri melayani orang-orang yang tidak memberikan keuntungan pada Tuhan Yesus. Maka pelayanan SKM itu mengharukan, menyentuh, dan senantiasa membuat saya terharu. Saudara, di Listra semacam ini Paulus tidak mengabaikan lalu melayani mereka. Itu sebabnya setelah kita mengetahui apa yang dilakukan Paulus sebagai pemberita firman, dia melayani orang-orang dari berbagai kalangan, berpendidikan, tidak berpendidikan, orang yang terpelajar, tidak terpelajar, orang Yunani, orang bukan Yunani, dan dia melakukannya ini di berbagai tempat. Ketika dia punya konsep itu, sekarang dia memiliki wilayah pelayanan yang sangat luas. Saudara-saudara, saya teringat kalimat dari John Wesley. Ya, John Wesley itu saya bandingkan dengan kalimat dari Tuhan Yesus. Kalimat John Wesley luar biasa, juga menginspirasi kita. Mimbarku adalah dunia ini. John Wesley pergi kemana-mana naik kuda di Inggris atau di tempat lain naik kuda. Dan dia melihat di tempat di mana dia bisa berkhotbah, dia bercerita, dia memberitakan firman, dia lakukan. Dia tidak memandang etnis, tidak memandang level sosial, dia sampaikan. Jadi dalam dirinya tidak ada penghalang semacam itu. Nah, Tuhan Yesus sendiri memiliki kalimat yang besar sekali. John Wesley sudah memberikan kalimat yang besar. The world is my pulpit. Dunia ini adalah mimbarku. Tuhan Yesus mengatakan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Wah, saudara, mari kita berpikir besar seperti itu. Sehingga kita memiliki jiwa yang perlu diperbaharui terus-menerus. Jikalau kita belum semacam itu, kita belajar dari Kristus, belajar dari Paulus, belajar dari para murid Tuhan Yesus, sehingga kita memiliki jiwa yang besar dan baik ya. Nah, saudara, saya mengajak kita memperhatikan 1 ayat 15 ya. Kata apa yang perlu kita simak di sana? Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, kata yang saya perhatikan adalah memberitakan Injil. Jadi, Paulus adalah pribadi yang memberitakan Injil. Saudara,
Pak, kami sering dengar Injil. Injil itu firman Tuhan kan? Injil itu perjanjian baru kan? Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan? Nah saudara, ini adalah konsep Injil yang umumnya ada pada benak kita. Yang dimaksud Paulus, Injil itu apa? Ini disebutkan di dalam beberapa ayat pertama, pasal pertama. Injil adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah Injil ya. Kebangkitannya dari antara orang mati, itulah Injil. Yesus Kristus bangkit dari kematian, itulah Injil. Yesus Kristus mati bagi dosa kita, bangkit pada hari ketiga, itulah Injil. Nah saudara, ketika kita mengatakan, saya sudah menceritakan firman Tuhan, tetapi belum menceritakan Kristus yang mati dan bangkit, kita belum memberitakan Injil. Ketika kita mengatakan, saya bercerita dari berbagai bagian menarik dari firman Tuhan, itu suatu yang baik, tapi itu belum memberitaan Injil seperti yang dimaksud Paulus. Injil itu apa? Injil adalah Kristus bangkit dari kematian. Memberitakan Injil berarti memberitakan Kristus yang mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Nah saudara, ini tidak bisa di-korting lagi. Ceritakan Kristus yang mati bagi dosa kita, bangkit pada hari ketiga. Kenapa kalimat ini tidak bisa di-korting lagi? Kalimat ini adalah ide surgawi, ide dari Allah. Ketika kita sampaikan kepada orang lain, ajaib sekali. Mujizat yang luar biasa. Ada orang ketika percaya kalimat ini, langsung hidupnya berubah. Dia percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Dia memiliki hidup kekal. Itu sebabnya mengerti berita Injil dan menyampaikannya sangat penting. Dan bagi Paulus, dia repot mau pergi jauh ke Roma. Ini bukan sekedar perjalanan biasa. Apakah dia memiliki kekhususan untuk sampaikan? Ya. Apa kekhususannya? Dia memiliki berita untuk disampaikan. Apakah berita ini lebih penting dari apa yang diajarkan Sokrates? Ya. Lebih penting dari diajarkan Plato? Ya. Lebih penting diajarkan Aristoteles? Ya. Lebih penting dari filsafat lain? Ya. Berita apa itu? Berita Injil. Tentang apa itu? Kristus mati bagi dosa kita, bangkit pada hari ketiga. Barang siapa percaya pada kalimat ini yang dari Tuhan, dia diselamatkan. Jadi Paulus menyadari yang kumiliki ini berita yang sangat berharga. Aku mendapatkan anugerah yang berharga. Aku memiliki jabatan berharga. Beritaku berharga. Aku tidak tahan. Aku akan sampaikan. Aku akan beritahukan kepada orang lain. Aku akan beritakan. Saudara-saudara, ini berita berharga. Sayang sekali, saya waktu di Kota Malang tidak dididik tentang pengertian Injil. Saya, teman-teman sebaya saya, dari remaja masuk pemuda tidak dididik. Dari pemuda masuk dewasa tidak dididik. Kemudian sampai akhirnya saya pindah kota Jakarta studi. Sekarang saya tahu kenapa gereja itu macet. Injil pun tidak pernah diajarkan. Jadi kalau orang di gereja saya ditanya, Injil itu apa? Jawabannya tidak pernah seperti yang Paulus sampaikan. Sehingga saya bisa pastikan mereka tidak pernah mengalami menyampaikan Injil lalu melihat orang lain percaya, bertobat, memiliki hidup kekal, menjadikan sukacita. Tidak mungkin. Nah saudara, di sini dikatakan, as much as in me is I am ready. Paulus mengatakan, aku siap, aku siap. Jadi saudara, ketika kita diutus, tetapi belum mengerti berita Injil, kita belum siap. Tetapi kita akan mengerti berita Injil, diperlengkapi bagaimana caranya. Kita siap. Dan jangan-jangan Tuhan sudah siapkan orang lain untuk mendengar berita Injil, lalu percaya. Maka kita dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara, Paulus dari daerah-daerah lain, baik dari Yerusalem, di Asia Kecil, kemudian juga di Korintus, dia ingin pergi ke Roma. Waktu dia ada di Korintus, dia menulis surat kepada jemaat Tuhan di Roma. Saudara, sekarang kita tahu Paulus ke Roma bukan untuk sekedar jalan atau wisata. Dia ingin beritakan Injil. Supaya orang Roma lebih mengerti lagi. Kalau mereka sudah mengerti bagaimana? Ternyata tidak stop di situ. Dia berencana apa? Setelah dari Roma dia akan lanjutkan ke Spanyol. Untuk jalan-jalan? Bukan. Dia punya berita untuk orang Spanyol supaya nanti bisa menyebar lagi ke tempat-tempat lain dan orang mendengar Injil. Nah saudara, sebelum dia ke Spanyol,
Dia akan memperkuat basis di Roma supaya mereka mengerti. Itu sebabnya di dalam ini disebutkan semacam ini. Aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Saya sempat berpikir, karunia rohani, apa Paulus bisa memberikan karunia rohani? Nah, di dalam teks aslinya dan terjemahan yang lain kita lebih jelas maksudnya. Untuk membagikan berkat rohani. Paulus bukan orang yang sangat berada, bukan orang berkedudukan tinggi, tapi bisakah dia membagi berkat orang lain? Bisa. Berkat rohani. Apa itu? Pengertian firman Tuhan. Jadi saudara, Anda kalau ke tempat, ke orang-orang lain, kota lain, negara lain, ingat Anda punya sesuatu untuk dibagikan. Berkat rohani. Itu sebabnya Paulus bisa membagikan berkat rohani untuk memperteguh orang-orang di Roma. Dan di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, guna menguatkan kamu. Saudara-saudara, Paulus memiliki kesadaran hal ini. Nah, saudara, di zaman ini ternyata pun orang perlu dikuatkan secara rohani. Di zaman Paulus, orang yang percaya Kristus mati dan bangkit dianggap bodoh. Kenapa? Karena waktu itu badai filsafat dari Yunani itu melanda seluruh kekaisaran Roma. Dan badai itu mengatakan apa? Kalau seorang mati, moksa, selesai, sirna, habis. Pencar jadi atom-atom, selesai. Lalu sekarang muncul ajaran dari Paulus, kalau orang mati bisa hidup lagi. Hah? Ini menjadi ketawaan banyak orang. Ketawaan orang Yunani. Jadi tugas Paulus bagaimana? Saya harus ajar mereka. Saya harus teguhkan mereka supaya mereka betul-betul yakin Yesus bangkit dari kematian. Saksinya pun ada, saksinya pun banyak. Sehingga ini adalah pertempuran, peperangan dua konsep. Konsep dari filsafat mengatakan orang mati hilang, sirna, moksa, selesai, pudar, habis. Paulus mengajarkan orang mati bangkit kembali. Kalau orang percaya Kristus mati bangkit, bangkit untuk tinggal dalam kekekalan bersama Bapa. Yang tidak percaya bangkit untuk dibinasakan di dalam kekekalan neraka. Ini berita yang terlalu mengejutkan, berbeda dan mengagetkan. Pada berita Paulus. Nah, saudara, ini jangan anggap hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Di abad 20 pun masih ada orang meragukan bahwa Kristus bangkit dari kematian. Mungkin saya pernah menunjukkan gambar ini. Frank Morrison adalah seorang yang pintar sekali dari Inggris. Dia bermaksud membongkar konspirasi berita palsu tentang Kristus mati dan bangkit. Lalu dia pergi ke sana, lalu dia menyelidiki. Nah, kalau Anda baca ini lebih menarik. Hanya 3 kemungkinan pelaku, yaitu orang Romawi mencuri mayat Yesus, murid Tuhan Yesus mencuri mayat Yesus, atau orang Yahudi mencuri mayat Yesus. Hanya 3 kemungkinan itu. Tapi orang Romawi mustahil. Karena kalau mayat dicuri, sedangkan hukuman mati, mereka akan menggantikan hukuman mati. Jadi, para murid, oh tidak mungkin. Kalau para murid mencuri, sedangkan mereka akan mengalami kematian, menjadi martir, orang yang akan menjadi martir pasti hanya berani ngomong yang benar. Jadi kalau mereka tetap bicara Kristus bangkit, itu berarti itu fakta. Kemudian ketiga orang Yahudi. Orang Yahudi juga tidak mungkin. Karena kalau orang Yahudi adalah orang menyangkal kebangkitan Kristus, ngapain mereka mencuri sehingga terjadi kepercayaan pada kebangkitan? Maka Frank Morrison balik ke Inggris, menulis buku yang tidak direncanakan. Who Moved the Stone? Dan buku ini justru menunjukkan dia percaya pada Kristus yang bangkit dari kematian, menjadi salah satu buku pembela kekristenan. Nah, saudara, kemudian ada suatu film yang dibuat berdasarkan naskah Lee Strobel. Ya. Ini kemudian difilmkan tahun 2017 yang lalu menjadi true story. Diputar di dalam bioskop di seluruh dunia termasuk di Jakarta. The Case for Christ. Dia juga seorang yang ingin membongkar konspirasi itu. Tetapi setelah dia selidiki, sebagai wartawan yang hebat, ternyata dia temukan apa yang dikatakan oleh Alkitab benar. Jadi saudara, ini kemudian menjadi suatu film, ditayangkan semacam ini. The Case for Christ. Jesus Christ, truth or hoax?
Majalah Time juga dimuat semacam ini. Is God dead? Ya. Nah, saudara, ini film yang bagus sekali. Nah, saudara, melalui apa yang dinyatakan oleh Paulus ini, orang-orang di Roma diteguhkan. Sekarang sudah muncul buku ini, saudara, You Lost Me. Ini hasil riset Barna Group di Amerika. Apa isinya? Ternyata begitu banyak remaja di Amerika kemudian tidak lagi ke gereja. Nah, saudara, kenapa mereka? Kalau Anda perhatikan covernya, sebelah kiri lebih terang, sebelah kanan gelap ya. Itu menggambarkan mereka sudah di dalam kegelapan. Ada dua sebab. Sebab pertama, 36% tak bisa bertanya. Gereja tidak ada wadah untuk mereka bisa tanya. Mau tanya, enggak bisa. Semuanya searah. Masih beruntung Gary ada seminar semacam ini. Jadi ada kesempatan bertanya. Tetapi di Amerika sudah jarang orang yang dikondisikan untuk bisa bertanya. Sehingga mereka bingung, pertanyaan begitu menggelora tidak bisa tersalur gereja. Daripada pusing nggak dilayani, mereka meninggalkan. Ya. 23% pertanyaan tidak dianggap penting. Jadi saudara, ada kesempatan bertanya, ternyata dianggap tidak penting. Frustasilah mereka. Anda sudah bisa hitung jumlahnya berapa. Dan judulnya bukan mereka kehilangan gereja, judulnya ditulis apa? Gereja kehilangan saya. You lost me. Mereka perlu jawaban pertanyaan. Mari kita dukung dan beritakan firman. Saudara, saya tidak cukup waktu, tetapi waktunya saya akan akhiri dengan kalimat dari Timotius. Paulus ketika akan mengakhiri hidup, dia tetap ingin firman diberitakan. Maka dia menuliskan kalimat ini, yang kalau kita baca dalam parafrase semacam ini. Seseorang telah memberitakan Injil kepadaku, maka aku harus memberitakan Injil kepada orang lain. Cukup di situ? Tidak. Dan melatihnya agar ia bisa memberitakan Injil kepada orang selanjutnya. Dengan cara demikian, pemberitaan akan terus berlangsung sekalipun kita meninggal dan sudah berjumpa dengan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami dapat beribadah, mengerti firman-Mu, boleh merenungkan, mencermatinya. Kiranya Tuhan terus memandu pikiran kami, dan Tuhan terus memimpin kami untuk memberitakan firman kepada orang-orang sekitar kami, pemuda sekitar kami, remaja sekitar kami, anak-anak sekitar kami. Dan kiranya mereka terus melanjutkan pemberitaan itu, sekalipun kami kelak berjumpa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Pak langsung atau saya serahkan? Baik, pendeta kalian sudah mengkonfirmasi. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan, saya ungkapkan ringkasannya ya. Jadi apa yang kita pelajari tadi. Ya. Silakan kalau ada pertanyaannya. Jadi ungkapan pertama adalah berhutang. Mari kita memiliki sikap berhutang seperti Paulus. Dan kita juga melayani orang Yunani bukan Yunani. Ya. Maksudnya semua bangsa ya. Yang terpelajar, tidak terpelajar. Dan kita memberitakan Injil. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Saya akan mengajukan pertanyaan untuk Anda renungkan, sambil Anda merenungkan pertanyaan. Dalam cara bagaimana Anda akan memberitakan Kristus dalam konteks keluarga, komunitas, pekerjaan, dan sebagainya. Ya. Saya dulu pikir kalau menginjili itu selalu orang-orang dewasa. Sempat saya melatih, baru pertemuan pertama, orang yang saya ajar, Pak, bagaimana menginjili haji? Ya nantilah, itu nanti ya. Masa baru pertemuan pertama sudah haji. Tapi itu konsep saya, menginjil itu orang sono yang sulit. Menginjil itu tidak harus yang langsung paling berbeda. Bisa juga orang sekitar kita, bisa juga keluarga, bisa teman, bisa remaja, bisa anak-anak. Ya, bagaimana berita itu bisa disampaikan. Ya. Bagaimana komitmen Anda dibanding dengan Paulus? Saudara, ini adalah pertanyaan yang nanti menjadi renungan Anda. Ya. Baik, ada pertanyaankah dari Uren tadi? Ya, silakan Bapak.
Ya, selamat siang Pak Peter. Selamat siang. Terima kasih untuk penjelasan dan firman yang telah dibagikan. Eh, Mungkin mewakili dari banyak orang Pak, mengenai begini, kita nggak usah bicara jauh mengenai penginjilan kepada orang-orang di luar, tetapi di dalam sekitar keluarga kita sendiri atau di rumah tangga kita sendiri, mungkin kita memiliki pembantu, supir, atau saudara yang masih beragama lain. Nah, memang kita nggak bisa frontal untuk memberikan apa seperti mungkin kalau orang luar bilang takutnya dibilang kristenisasi gitu loh Pak. Tapi gereja firman Tuhan mengajar kita dari sikap hidup kita untuk kita menjadi suratan yang terbuka buat banyak orang, termasuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Tapi kenyataannya adalah enggak juga tuh mereka bisa, kalau enggak kita mungkin lebih agak sedikit frontal untuk melayani mereka mengenai Injil itu Pak. Nah begitu, cuman dari satu sisi juga kita juga khawatir juga nanti jadi friksi kalau antara keluarga atau dengan pembantu dengan yang lain malah jadi ini kok jadi mau kristenisasi gitu Pak. Nah mohon pendapat atau anjuran dari Pak Pendeta. Terima kasih Pak. Baik, ini ada beberapa cara dan juga beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama, katakanlah kita di dalam konteks keluarga yang memiliki asisten rumah tangga gitu ya. Yang pertama, tunjukkan sikap yang baik kepada mereka, sehingga mereka kalau mungkin sikap baik itu bisa dibanggakan mereka. Oh Tuanku itu lu bagus ya, kalau ada acara apa aku dikasih makanan dan sebagainya, sehingga dia mendapat kesan yang baik sekali. Lalu tahap yang kedua, tunggu saat krisis. Ya ini kalau ini baik berlaku untuk asisten rumah tangga maupun teman-teman atau orang lain. Saat krisis tiba, entah dia mikirin anaknya yang sakit, atau dia sendiri sakit, atau dia gelisah karena lama nggak ketemu keluarga misalnya. Nah saat-saat krisis itu tunjukkan perhatian ekstra, sehingga dia tahu ada orang yang sangat peduli pada saya, perhatian pada saya, dan itu adalah Tuhan saya, atau orang di dalam keluarga ini. Nah, ketika krisis demi krisis tiba dan dia mengalami kepedulian yang lebih dari kita dibanding orang lain, trust-nya akan membesar. Sehingga pada titik tertentu kita berharap dia akan bertanya, kok bisa sih Bapak semacam ini? Nah, kalau dia tidak muncul pertanyaan semacam itu bagaimana? Nah, ada dua macam cara yang saya sebutkan tadi. Cara pertama adalah ini yang saya lakukan di dalam penginjilan namanya basic level, yaitu penginjilan menggunakan alat tanpa harus bicara. Cara yang saya gunakan salah satunya adalah membagi traktat. Traktat komik. Nah traktat komik ini ada komik yang tidak banyak kata-kata, tapi lihat gambarnya pun kita langsung mengerti teksnya bagaimana. Itu saya bagikan di banyak tempat. Untuk asisten rumah tangga, kita bisa taruh di suatu tempat di pojok rumah atau di sekitar tempat dia kamarnya, sehingga tanpa sengaja seolah-olah dia, apa ini? Nah, entah dia menerima Tuhan atau tidak, kita serahkan pada Tuhan. Tetapi kita sudah mengambil bagian di dalam memberitakan firman atau Injil di sana. Nah, cara kedua adalah yang juga saya ajarkan di dalam beberapa gereja, dan ini juga diterapkan oleh mertua saya. Mertua saya sudah umur 83, tapi dia bisa memberitakan Injil. Caranya bagaimana? Orang non-Kristen di Indonesia itu karena terbiasa bergaul dengan banyak agama. Mereka tahu hari rayanya orang Kristen. Nah, jadi mertua saya tahu kesempatan ini. Ayo mumpung Natalan, temani saya nonton film ya. Nah, atau mau Paskah, temenin saya nonton film. Nah, demi toleransi dan ini juga hari raya orang Kristen, mereka menemani. Yang disetel apa? The Passion of the Christ. Atau film Yesus Kristus, begitu. Sehingga temani sambil nanti sudah siapin makanan, nonton paling 1,5 jam, setelah itu makan, asik juga. Nah, dengan cara demikian, mertua saya tidak perlu menyampaikan Injil secara langsung, tapi dengan alat semacam itu, bisa traktat, komik menarik, atau video semacam itu. Jadi
tinggal cari waktu. Misalnya hari raya orang Kristen itu, mana lagi, undang kalau perlu pembantunya diminta, ayo undang siapa lagi, kita makan bersama lagi, demikian. Nah dengan cara ini, kita bisa melakukan penginjilan banyak sekali. Nah saya sendiri membagikan dengan teman-teman ribuan traktat, dan itu responnya ratusan orang. Jadi itu menjadi hal yang menyenangkan tanpa harus khawatir sedang kristenisasi. Demikian. Ya. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Peters. Ini pertanyaan ini sebetulnya dari dulu sering muncul begitu ya di mimbar-mimbar. Banyak hamba Tuhan berkata apa? Nanti kalau kamu bertemu dengan Tuhan, kamu akan ditanya berapa banyak jiwa yang sudah kamu bawa kepada Tuhan. Saya merenungkan apakah itu sebuah prestasi? Apakah itu karya kita, orang bisa bertobat oleh karena perkataan kita, bukankah itu karena Roh Kudus? Apakah benar itu akan terjadi ketika kita akan kembali di sana nanti? Karena ini terus menggelitik gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa orang bertobat itu adalah karena prestasi kita. Mungkin apakah cara berpikirnya harus diluruskan supaya lebih proporsional begitu. Itu aja sih Pak Peters, terima kasih. Ya, ini pertanyaan baik ya, dan saya mengalami masa-masa yang menyakitkan dengan pertanyaan semacam itu waktu remaja. Wah, kalau gitu bahaya dong kalau saya belum memberitakan Injil begitu ya. Nah, memang pembicara kadang-kadang menggunakan kalimat-kalimat tertentu sekuat mungkin supaya jemaat lebih termotivasi. Nah, saya termotivasi memberitakan Injil. Saya gereja nggak melatih dari remaja pemuda. Nah, kalimat-kalimat semacam itu memang dipikirkan sebagai suatu cara memotivasi. Tuhan Yesus kadang-kadang memakai cara hiperbola juga. Jikalau matamu berdosa, cungkilah. Nah, itu orang yang mendengarnya perlu cermat. Ini bukan berarti cungkil lalu mereka yang berdosa matanya jadi buta semua ya. Ini adalah hiperbola untuk menunjukkan ini adalah pesan yang sangat serius, maksudnya begitu ya. Lalu kedua menjawab pertanyaan Bapak. Jadi di dalam Alkitab itu berbagai motivasi yang positif yang mendorong kita seperti tadi perasaan berhutang, kesadaran itu. Ada lagi motivasi misalnya dorongan kasih Kristus. Tuhan Yesus karena kasihnya rela berinkarnasi, tinggal di dunia tanpa berdosa 33,5 tahun. Wah, itu luar biasa. Dari tempat yang sempurna ke tempat yang hina. Itu dorongan kasih. Ada lagi yang pengharapan Maranatha. Kita pingin pada waktu Tuhan Yesus datang, kita bisa lebih banyak orang bersama kita yang sudah kita persembahkan. Ada lagi karena kehendak Allah yang sudah memberitakan seperti amanat agung dan sebagainya. Nah, motivasi-motivasi positif itu bisa kita ingat supaya menjadi pendorong kita memberitakan Injil. Nah, tentang bagaimana orang bisa bertobat, kita sadar dari sejak pemilihan sampai pemulihan itu sebenarnya karya Allah semua. Sebenarnya jadi kita sebenarnya kalau sudah mengerti itu, kita tidak pernah punya kredit karena ketemu orang pun orangnya sudah Tuhan siapkan. Ngomong pun beritanya Tuhan siapkan. Akhirnya kalau sudah mengerti kita baru sadar. Peran kita itu cuil dan sangat tidak berarti untuk dibanggakan. Jadi demikian. Itu semua anugerah Tuhan. Begitu. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang inspiratif ini. Baik, ada terakhir, lagi? Pak. Mungkin terakhir, Pak. Iya, silakan. Bukan berarti membatasi yang lain karena waktu mungkin. Pak Peters, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Menurut saya sangat luar biasa dan mendorong kita untuk memberitakan Injil. Namun di dalam pelaksanaannya tidak sederhana, Pak. Saya mungkin lahir dari sebuah gereja yang boleh kita katakan tradisional gitu ya, kesukuan.
Dan saya mengalami seperti yang Pak Peters sampaikan tadi bahwa di dalam gereja itu jarang sekali anak-anak remaja itu dididik secara serius mempelajari firman Tuhan gitu ya. Sehingga kemungkinan besar bisa lost di dalam gereja atau mereka hanya beribadah secara rutinitas tapi tidak menikmati kebenaran itu dan tidak bisa menghidupinya. Boleh kita lihat bahwa banyak sebenarnya gereja memiliki anak-anak yang tumbuh besar dan remaja tapi mereka tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya saja dari jemaat, bahkan dari anak pendeta juga bisa mengalami hal yang sama. Tadi ada tulisan yang Pak Peter sampaikan. Seseorang telah memberitakan Injil kepadaku, maka aku harus memberitakan Injil kepada orang lain dan melatihnya agar ia bisa memberitakan Injil kepada orang selanjutnya. Nah, artinya ini sangat bagus ya. Bagaimana Injil itu terus boleh diwariskan. Bagaimana Pak Peter bisa memberikan saran atau tanggapan supaya juga gereja bisa menerapkan supaya anak-anak itu benar-benar bertumbuh. Apalagi sekarang kan perkembangan teknologi sangat luar biasa gitu. Anak-anak lebih cenderung justru menikmati bermain gadget dan ya bisa jadi harus dipaksa untuk belajar firman Tuhan. Sementara untuk bermain gadget nggak perlu dipaksa. Bangun pagi udah langsung pilih untuk bermain gadget. Nah itu tantangan Pak. Lalu yang kedua, kita nggak usah jauh-jauh deh. Saya lebih senang sebenarnya justru penginjilan ke dalam gitu ya, ke dalam gereja atau ke sesama kita gitu ya. Seringkali kita tuh selalu memikirkan keluar, tetapi di dalam gereja sendiri atau keluarga sendiri tersesat gitu ya. Tidak sungguh-sungguh di dalam mengerti atau menghidupi kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah untuk ini gimana tanggapan Pak Peter? Terima kasih. Iya. Penginjilan itu ada beberapa level ya. Saya dulu dari tidak bisa penginjilan, sayangnya pas dilatih yang level yang sulit, hampir frustasi saya. Ternyata penginjilan sulit. Ternyata setelah saya mengikuti berbagai penginjilan termasuk diundang Dr. Billy Graham di Amsterdam 2000, ternyata ada puluhan macam penginjilan, lalu saya membuat klasifikasi. Level dasar, level menengah, level atas. Nah, level dasar itu melakukan penginjilan menggunakan alat, tidak perlu kita ngomong. Ya, termasuk tadi yang saya sebutkan traktat, mutar DVD, atau komik, termasuk salah satunya penggunaan medsos. Lalu level menengah, pakai alat plus penjelasan verbal. Nah, ini level lebih sulit. Ada beberapa cara. Paling atas, tidak pakai alat, tapi menggunakan verbal saja. Nah, ini level paling sulit. Ya, jadi kalau saya melatih gereja, saya biasanya sarankan langsung dari level dasar dulu. Meskipun mereka, Pak, pengennya langsung ngobrol gitu loh dengan direktur, bagaimana caranya? Itu level sulit. Kalau jemaat dilatih itu langsung frustasi, pertemuan kedua hilang semua begitu ya. Pertemuan pertama masih semangat. Nah, melatih dari level dasar dulu, mereka, oh simple ya, bisa, begitu. Lalu yang sudah hadir dan melakukan masuk level 2, level 3, jadi tingkat keberhasilannya tinggi begitu. Nah, lalu mengenai yang Bapak maksudkan tadi, sekarang sudah banyak internet ya. Nah, dulu saya senang sekali, ternyata sekarang kita bisa akses video YouTube, bisa cut 5 menit, 5 menit. Sekarang TikTok cuma 1 menitan begitu ya. Nah, ada seorang rapper di Amerika, gaya bicaranya sambil rambutnya semacam itu, bertobat. Lalu dia punya ide menarik. Bagaimana nge-rap sambil memberitakan Injil di video singkat dari beberapa angle. Wah, menarik sekali. Jadi ya saya senang bisa ada hal semacam itu. Sehingga videonya lewat medsos itu termasuk basic level juga. Orang bisa gunakan video singkat tersebut, nge-rap tapi ada Injilnya, kita tinggal kirim. Dia sudah partisipasi dalam memberitakan Injil. Jadi Injil itu yang penting apa? Di dalam rapnya, di dalam lagunya, dalam videonya ada berita Kristus mati, Kristus bangkit. Nah, itu berita yang terpenting. Tapi sekalipun videonya bagus, panjang, kalau tidak ada berita itu, belum memberitakan Injil. Nah, jadi mau kita pakai basic level kah? Intermediate level atau advanced level? Itu kita tinggal pilih.
Ada banyak cara dan remaja pasti suka salah satunya. Nah, penginjilan bisa secara pribadi, bisa juga secara kelompok menggunakan visual yang disertai sound effect semacam itu. Demikian jawaban saya. Ya. Jadi banyak remaja sebenarnya bisa penginjilan dan alat-alat videonya sudah disediakan. Dan mungkin suatu saat kita perlu mengenalnya sehingga kita bisa melakukan penginjilan dengan gembira. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya? Atau tadi pertanyaan terakhir ya? Ada? Oh, ada Pak Yuga. Oh, tidak. Baik. Ada? Ya, silakan. Yesus mati dan bangkit. Karena saya pernah punya sahabat juga saya beritakannya kelanjutannya bahwa kita akan dibenci. Jadi setelah itu apakah kita punya obligasi juga untuk mengatakan bahwa mengikut Yesus adalah jalan yang susah ke depan? Apakah seperti itu? Apa obligasi kita hanya di Yesus mati dan bangkit? Tapi kalau saya dulu menceritakannya sampai kita akan dibenci nanti. Tapi oleh orang-orang yang tidak percaya. Seperti itu, Pak. Ya. Kita menceritakan pada dia secara lengkap, termasuk Kristus kita nanti akan dibenci, tapi bukan pada saat yang sama. Bayangkan kalau saya menginjili orang, sudah pendekatan lama, akhirnya bisa ngobrol kemudian tertarik. Setelah dia bertobat saya katakan, Bapak setelah itu akan dibenci orang, dikucilkan, mungkin Bapak menderita. Wah, dia makan menghilang lagi begitu. Tapi motif itu baik, sehingga kita akan ceritakan, tapi next time. Ya, menit itu kita bicara kalau bisa, Pak setelah Bapak percaya ini, kita akan belajar bagaimana berdoa, belajar saat teduh, dikuatkan. Nah, pertemuan-pertemuan berikutnya kita ceritakan. Misalnya, ya seperti papa saya di sini mengalami, kami bertobat sebagai anak-anaknya, dibimbing, baru dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dia memberitahu. Nah, nanti ada yang kasih tahu kamu, matimu bakal disalib kayak Yesus loh. Nah, tapi setelah kami terlanjur menerima, menolak lagi tidak mungkin kan? Nah, terlanjur menerima. Terus papa cari cerita, dia dikucilkan oleh keluarga, mama dikucilkan keluarga. Tapi itu ceritanya next time, bukan pada saat yang sama. Sehingga pada waktu kami besar menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan informasi yang karang menjurut, kami sudah siap hati begitu. Dan ternyata itu dikatakan di Alkitab, aku datang bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Dulu saya kaget tuh, ada kalimat ini. Tapi maksud Tuhan Yesus ternyata kalau kamu percaya pada Tuhan Yesus akan mengalami konflik dan sebagainya. Nah, kita mengatur tahapannya penyampaian informasi itu. Jadi puji Tuhan Anda sudah melihat situasi itu dan menyampaikan. Ya. Jadi kita akan sampaikan, tapi tunggu waktu yang tepat ya, supaya dia nggak lari dan menghilang lagi.